Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan video ke-36 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari cara untuk menyatukan kolom pada data frame dengan string cat. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke, di sini kita sudah memasuki tips and tricks yang ke-36, di mana kita akan belajar untuk menyatukan kolom dengan string cat atau str.cat. Pertama-tama, seperti biasa, kita akan import dulu modul pandas kita. Di sini pandas kita import sebagai PD, dan versi pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.1. Selanjutnya, kita akan membentuk suatu data frame yang akan kita manfaatkan atau yang akan kita gunakan untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini pertama-tama kami definisikan dulu suatu dictionary, ya. Dan seperti kita ketahui dalam sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, dictionary ini nantinya akan kita gunakan sebagai kerangka untuk membangun suatu data frame. Nah, dari dictionary ini sebenarnya bisa kita lihat ya bahwa data frame kita nantinya akan terdiri dari 3 buah kolom, yaitu kolom nama, kolom jenis kelamin, dan kolom usia. Nah, pada baris berikutnya bisa kita lihat ini adalah proses untuk membentuk objek data frame. Di sini kita panggil pd.dataframe, lalu kita melewatkan dictionary yang baru saja kita definisikan tadi. Selanjutnya kita akan coba eksekusi script ini, dan ini adalah data frame yang dihasilkan. Bisa kita lihat di sini ya guys, ada 3 kolom, yaitu kolom nama, jenis kelamin, dan usia. Untuk data-data yang tertampung, di sini ada Bayu, jenis kelaminnya adalah lelaki, lalu usianya adalah 23. Indra berjenis kelamin lelaki, berusia 21. Devi berjenis kelamin perempuan dan memiliki usia 25. Agni memiliki jenis kelamin lelaki dan usianya adalah 25. Nah, semisal di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan di mana kita butuh untuk membentuk suatu kolom baru, yaitu kolom nama jenis kelamin atau nama JK, di mana datanya akan berisi data nama lalu diikuti dengan jenis kelaminnya. Semisal untuk di sini ya, Bayu jenis kelamin lelaki, maka datanya akan berisi Bayu, L. Lalu Indra, L, Devi, P, dan Agni, L. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, maka kita membutuhkan yang namanya fungsi string cat. Kita akan coba lihat di sini ya guys, bagaimana cara membentuknya atau cara menggunakan string cat ini. Semisal untuk memadukan data yang tertampung dalam 2 kolom berbeda, maka di sini kita bisa panggil df nama, ya, berarti kita akan memulai dari kolom nama dulu, lalu str.cat atau string cat di sini. Lalu untuk parameter pertamanya, ya kita akan sertakan kolom dari df kita yang akan kita padukan dengan df nama. Dalam hal ini adalah df jenis kelamin. Berikutnya untuk parameter kedua adalah parameter yang mendefinisikan separatornya. Nah, di sini separatornya berupa karakter koma lalu diikuti dengan spasi. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan sebagai frame, ya, makanya di sini kita .toFrame. Kita coba eksekusi dulu script kita di sini. Bisa kita lihat di sini ya guys hasilnya. Bayu, L, Indra, L, Devi, P, dan Agni, L. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita tinggal bentuk saja kolom baru untuk menampung data ini. Semisal di sini nama kolom barunya adalah nama underscore JK. Ya, kita panggil saja df nama underscore JK dan diberi nilai seperti ini. Lalu diikuti dengan pemrosesan string cat yang ada di sini. Oke, kita akan coba eksekusi script kita di sini. Dan ini adalah hasilnya. Cukup mudah ya guys. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan guys. String cat ya, ini hanya dapat digunakan untuk memadukan 2 nilai yang tertampung dalam 2 kolom berbeda selama kedua nilai tersebut memiliki tipe data string. Nah, bagaimana andai kata kalau kita dihadapkan pada kebutuhan semacam ini nih guys? Misalkan di sini kita diminta untuk memadukan nilai dari kolom nama dengan nilai dari kolom usia. Misalkan saja di sini kita memiliki suatu kebutuhan untuk membentuk kolom baru yaitu nama usia, di mana data-datanya akan berisi gabungan dari data nama lalu diikuti dengan usianya. Semisal untuk baris indeks ke 0, datanya adalah Bayu strip 23, lalu Indra strip 21, Devi strip 24, dan Agni strip 25. Di sini yang menjadi tantangan adalah kolom usia. Karena bisa kita lihat di sini kolom usianya memiliki tipe data integer.
Nah, untuk mensiasati kondisi seperti ini, maka kolom usianya harus kita konversikan dulu tipe datanya menjadi string. Oleh karenanya di sini bisa kita lihat ya, di f usia kita konversikan terlebih dahulu dengan menggunakan metode sType, lalu kita konversikan menjadi str atau string. Nah, setelah kolom usianya kita konversikan sebagai string, maka data-datanya sudah bisa kita kenakan sebagai parameter untuk strcat atau stringcat. Kita coba eksekusi dulu di sini scriptnya. Dan ini adalah hasilnya, ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, kita menggunakan separator yang berbeda, yaitu spasi, strip, spasi. Lalu berikutnya kita akan coba tampung data-data ini ke dalam kolom baru, ya. Di sini kita panggil df nama underscore usia, lalu kita sertakan pemrosesan yang sama di sini. Nah, di sini karena datanya akan ditampung ke dalam kolom data frame, maka kita tidak perlu lagi konversikan sebagai toFrame. Di sini kami hapus dulu toFrame-nya, oke. Lalu kita eksekusi hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, terdapat kolom baru dengan nama underscore usia sebagai nama kolomnya. Dan nilai yang tertampung di dalamnya adalah Bayu 23, Indra 21, Devi 22, dan Agni 25. Dan ini merupakan nilai gabungan dari nama dan usia. Nah, demikian tips untuk menyatukan kolom pada data frame dengan stringcat. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.